Oke, sebelum kita membuat program di MATLAB, program dalam membuat jaringan Bayesian di MATLAB, sebaiknya kita membuat jaringan Bayesiannya di aplikasi yang sudah jadi. Jadi misalkan seperti di aplikasi Microsoft Lead Network. Nah, karena untuk nilai-nilainya dapat kita jadikan sebagai acuan. Jadi karena di MATLAB nanti akan sedikit rumit dalam pembuatannya. Jadi nilai-nilai di sini seperti nilai probabilitas yang sudah update akan kita jadikan acuan. Jadi kita samakan apakah nilai yang ada di MATLAB itu sudah sama dengan yang ada di aplikasi ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita buat bisa menggunakan MATLAB script atau yang live script. Karena di sini saya membuat tutorial, mungkin lebih cocok untuk yang live script. Oke. Di sini saya save. Oke, di sini misalkan saya berikan namanya adalah prediksi ketepatan masuk kantor. Jadi langkah awal adalah untuk pembuatan jaringannya. Oke, pembuatan jaringan. Nah, kita acuannya adalah ini ya. Di sini ada berjumlah 4 node. Maka di sini kita berikan kita sebut n. N-nya berjumlah 4. Lalu kita berikan nama yaitu DAG ya. Jadi DAG maksudnya direct acyclic graph. Ini kita buat dari metrik 0 n kali n. Lalu yang di sini kita mempunyai node apa saja yang perlu kita sebutkan. Di sini ada alarm on. Kita bisa sebut ini, kita singkat. Pertama adalah AO. AO1. Lalu ada overslap. Kita berikan nama misalkan OS ya. OS sama dengan ini 1, 2 ini urutannya. Jadi titik ke 1, node ke 1, node ke 2. Kita buat jaringannya. Di sini kan kalau kita lihat pada node alarm on ini menghubung ke overslap. Untuk yang selanjutnya di sini ada ini ya, overslap. Nah, di sini ada dua, overslap dan boosted. Jadi ada dua node yang menghubung ke on time. Bisa kita cek run, mungkin ada yang salah ya. Oke, sudah benar. Lalu langkah berikutnya kita buat untuk plot grafik dari jaringan ini. Baik, di sini tadi kan ada yang nomor 1 adalah alarm on. Lalu yang nomor 2 overslap.
Oke, kita cek sekarang. Nah, sini kalau kita lihat hasilnya sudah benar. Jadi seperti ini ya, sama dengan yang ada di, bisa kita perkecil. Nah, ini hasilnya sudah sama, hanya susunannya di sini berbeda ya. Di sini kan landscape, di sini portrait. Namun ini tidak masalah, yang penting struktur dari jaringan tersebut sama. Baik, di sini saya screenshot nanti sebagai tampilan di aplikasinya. Baik, grafik sudah sesuai, jaringannya struktur sudah sesuai. Maka kita lanjutkan. Untuk langkah berikutnya adalah menentukan nilai prior dan conditional probability. Nah, di sini adalah untuk pemanggilan sistemnya. Nah, jika kita run di sini, oke, di sini untuk sistem fungsi di sini ya, make binet mk_binet tidak bisa dijalankan karena, nah di sini perlu diketahui dalam membuat jaringan Bayesian di MATLAB kita perlu menggunakan sebuah package yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya yang bernama Pak Kevin Murphy kalau tidak salah. Nah, di sini template-nya, package-nya sudah saya simpan sebelumnya. Kita lihat di sini nah di sini ya. Nanti package ini bisa teman-teman download di caption video ini. Jadi filenya berupa RAR, jadi cukup kalian ekstrak dan akan keluar nanti seperti ini. Jadi Bayesian Network Package, di dalamnya ada beberapa fungsi yang sudah dibuat. Nah, jadi agar sistem fungsi ini terbaca, maka kita perlu menambahkan package ini ke dalam path di MATLAB. Kita pilih add to path, lalu pilih di sini kan karena di dalamnya ada folder dan file. Karena ada folder, maka kita select folder and subfolder. Oke, warnanya sudah berubah terang, maka ini sudah aktif. Kalau kita cek kembali, oke, sekarang sudah terbaca untuk package Bayesian network-nya. Baik, selanjutnya kita buat untuk prior probability dari ini ya, dari node alarm on. Nah, ini cukup diikuti saja karena memanggil fungsi dari Bayesian package tadi. Nah, untuk bagian yang ini kita perlu masukkan nilai. Di sini kan berarti nilai prior dari alarm on. Nah, di sini kalau kita lihat aksesnya untuk node alarm on memiliki prior yaitu 0,9 dan nolnya 0,1. Oke, di sini kita bisa cukup copy saja. Untuk yang selanjutnya. Nah, perlu kita lihat kembali untuk overlap ini. Ini yang memiliki conditional probability 0,1, 0,9, 0,9, 0,1.
sini 0,1, 0,9. Nah, kita cek. Jadi urutan penyebutan di MATLAB, jadi sebutkan ini ya 0,1, 0,9, lalu dari atas lagi di sini 0,9, 0,1. 0,9, 0,1. Nah, sekarang kita buat untuk input buktinya ya, evidence. Seperti yang jika di sini kita bisa memberikan bukti. Jadi misalkan yang overslap kita berikan bukti ya, maka nanti overslapnya untuk nilai probabilitasnya adalah 1 atau 100%, dan yang node lain akan memperbarui. Kalau kita buat untuk di MATLAB, saya kasih keterangan dulu untuk kondisi benar dengan 1, untuk kondisi salah adalah 2, dan tidak ada bukti atau unobserved. Bukti adalah bisa seperti ini ya, dari kurung kotak. Jadi kita buat nah, nanti misalkan kita ingin memberikan sebuah bukti input ya, misalkan pada tadi overslap, maka kita harus input seperti ini, overslap sama dengan 1 untuk bukti ya. Kalau misalkan tidak, itu 2, dan unobserved atau tidak ada bukti, maka bisa input seperti ini. Nah, misalkan kita berikan aja tidak ada bukti dahulu. Baik, langkah selanjutnya adalah untuk menampilkan nilai probabilitas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat untuk misalkan kita ingin tampilkan dalam bentuk grafik probabilitas. Sebut saja misalkan output probabilitas. Ini untuk nilai probabilitas untuk alarm on pada kondisi yang ya atau yes ya. Untuk yang no nya, maka kita bisa buat seperti ini, 1 dikurangin nilai ini. Nah, di sini coba kita cek apakah sudah keluar nilainya. Nah, di sini nilainya seperti ini ya. Untuk yang alarm on 0,9, 0,18. Ini kita lanjutkan dahulu agar lebih jelas. Oke, kita cek.
sini sudah muncul. Grafik nilai probabilitasnya sudah jadi seperti ini ya. Jadi untuk alarm on, push late, oversleep, dan on time. Oke, lalu kita buat kembali. Kita misalkan ingin tampilkan nilai di sini ya. Nah, jadi di sini kita buat misalkan ini ya, probability dari nilai AO sama dengan, nah kita tampilkan, maka kita berikan simbol persen, lalu misalkan ada dua angka di belakang koma, 4.2. Jenis floating teksnya adalah F. Ini kita ganti baris, /n seperti ini, ganti baris. Nah, selanjutnya untuk keterangan untuk persentase ini ya, prediksi kehadirannya, tingkat kehadirannya, tingkat ketepatan hadir. Oke, sekarang bisa kita cek apakah program ini sudah benar. Oke, saya run. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh dari Microsoft Believe Network, untuk alarm on, push late, ini ya, base late sudah sama 90, 100, lalu yang oversleep-nya 18%. Untuk yang on time-nya adalah, nah di sini 0,264 atau 26%, 26,4%. Nah, sedangkan di MATLAB hasilnya adalah 18,2. Maka ada kesalahan dalam program ini. Jadi tidak sama dengan yang ada di aplikasi Microsoft Believe Network. Jadi ini adalah sebagai acuan. Nah, karena tidak sama, maka kita perlu lihat lagi, kita cek kembali. Masalah seperti ini biasanya muncul di sini ya, on time. Di sini kan kita kalau on time lalu akses. Nah, kita menentukan seperti ini. Jadi kemungkinan besar not oversleep dan push late. Kalau di MATLAB ini kemungkinan besar yang lebih dahulu atau yang pertama adalah yang base late, lalu baru ke oversleep. Kalau ini kita balikan, penentuan nilai conditional probability juga akan berbeda. Nah, oke, di sini bisa kita rubah untuk posisinya. Maka kita kembali lagi ke sini ya. Maka ini kita tukar, yang base late adalah nomor 2. Lalu yang oversleep-nya adalah nomor 3 ya, 3. Oke, sudah. Setelah itu bisa kita cek kembali. Kita run. Nah, di sini hasilnya kalau kita lihat, jadi ini sudah kita cek semuanya sama. Lalu yang terakhir 26,4%. Nah, untuk hasil di MATLAB juga sudah sama, yaitu sebesar 26,4%. Nah, baik. Di sini untuk programnya sudah jadi. Nah, sesi selanjutnya adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi atau software dari coding ini. Jadi kita membuat aplikasi berbasis Bayesian Network. Jadi membuat aplikasi sendiri, nanti yang kita bisa install di komputer kita.